Sekuritas Sonora Network. Dari Studio 1 Sonora FM 92 Jakarta, saya akan menyapa sahabat-sahabat Sonora yang ada di Sonora Network, Surabaya, Yogyakarta, Solo, Semarang, Bandung, Cirebon, Purwokerto, Malang, Banjarmasin, Palangkaraya, Palembang, Pontianak, Bangka, Banda Aceh, Lampung, Bali, Manado. Dan juga pastinya seluruh radio Sonora Network yang bersama kami pagi hari ini. Kembali di Sales Mastery bersama Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Yuli, selamat pagi sahabat Sonora di seluruh tanah air yang sekarang sudah mulai tahun yang baru ini ya. Pastinya. Jadi selamat dan semangat pagi sahabat Sonora. Dan kita doakan Mbak Yulis di tahun 2014 ini semua diberikan kesehatan, pastinya diberikan kesuksesan, dan tentu saja di dalam mencapai sales target yang pastinya tidak lebih rendah dari 2013. Oh jangan dong. Harusnya meningkat ya. Harusnya meningkat. Jadi sales target Anda pasti meningkat. Dan kita bertemu setiap hari Rabu pagi untuk kita menginspirasi supaya hasil-hasil di tahun 2014 ini semakin maksimal ya. Baik, dan sahabat Sonora silakan Anda juga dapat bergabung bersama kami pagi hari ini. Dan SMS ke 0812 112 9200. Karena Anda yang bergabung nanti juga akan kami beri hadiah. Salah satu Anda yang beruntung akan mendapatkan buku Eloy Kisah Ajaib Anak Pedalaman Nias ke Panggung Dunia yang ditulis oleh penulis terkenal Albertine Endah. Bukunya luar biasa, sangat menginspirasi. Dan kita akan simak bagaimana tentang People by You. Itu topik yang akan dibahas oleh Pak Eloy pagi ini ya Pak Eloy ya. Ya, jadi People by You itu berbicara tentang bahwa Anda dibeli lebih dulu oleh prospek atau konsumen Anda, barulah mereka membeli produk Anda. Jadi di sana subtemanya adalah stand out, jadi be different, dan sell more. Karena memang kita berbicara untuk teman-teman salesperson ini, jadi menjual lebih banyak dengan authentic and strong personal branding ya. Tapi sebelum kita membahas ke sana, saya mungkin karena sudah 2 minggu kita libur ya, saya kangen juga nih dengan sahabat Sonora untuk mau menanyakan dengan serius ini. Hari ini, pagi ini, detik ini, sahabat Sonora kabarnya bagaimana? Ini jujur ini, saya mau nanya, bukan cuman sekedar bertanya, tapi really want to know. Seperti apa keadaan Anda hari ini? Kalau saya berikan skala 1 sampai 10 itu, nah nanti juga saya bertanya kepada Mbak Yulis ini. Kalau saya memberikan skala 1 sampai 10 itu paling happy, paling semangat, paling confidence, percaya diri untuk menjalani hari ini, bulan ini, dan tahun ini, itu di angka 10. Kalau level 1 Mbak Yulis itu sangat sedih, sangat kecewa, sangat galau banget. Ya kalau 5 itu mendingan tapi masih merah. Kalau 6 itu borderline, jadi ya dibilang happy ya happy, tapi sebenarnya juga enggak. Sahabat Sonora, sekarang sebetulnya Anda tuh kira-kira di level berapa? Jadi Anda pikir dulu dan Anda boleh jawab. Asik kalau gitu ya. Dan kalau Anda di level 9 dan 10, selamat, karena Anda artinya itu sangat siap untuk memulai tahun ini. Dan kami berharap Anda menularkan semangat itu dengan senyuman kepada minimal 10 orang hari ini ya. Mulailah dari sekarang. Kalau Anda lagi di bus, lagi di mobil, masih di rumah, lagi di kantor, senyum saja. Jadi biarlah dunia menjadi lebih baik dengan senyuman Anda. Tapi kalau Anda di level 6, 7, kita berharap Mbak Yulis, apa yang kita sampaikan hari ini menginspirasi sehingga itu bisa menjadi 8, 9, 10. Tapi kalau Anda di level 5 ke bawah, artinya merah ini Mbak Yulis. Kita mesti menginspirasi mereka lebih lagi. Dan saya ingat satu quotation yang pernah disampaikan oleh Morgan Scott Peck. Morgan Scott Peck menuliskan buku yang sangat terkenal itu yang judulnya The Road Less Traveled. Road artinya jalan, less artinya jarang, travel artinya dilalui. Jadi ada satu jalan yang jarang dilalui orang, dan mungkin itu jalan yang Anda akan lalui di tahun ini ya. Dan Scott Peck di dalam buku yang sangat terkenal itu 7 juta eksemplar itu terjual
dijual di seluruh dunia dan 10 tahun berturut-turut bestseller di New York Times. Dia mengatakan kalimat ini di halaman paling awal. Life is difficult, but once you know that life is difficult, the fact that life is difficult no longer matter. Dia mengatakan bahwa hidup ini sulit. Nah, kalau hidup ini sulit, dan kalau kata orang tahun 2014 juga bisa saja sulit, maka Skopek berkata, hidup ini sulit, tetapi sekali Anda mengerti dan menerima kenyataan bahwa hidup ini sulit, maka kenyataan bahwa hidup ini sulit tidak lagi menjadi kenyataan yang terlalu sulit untuk dijalani. Kalau mau disingkat, sebetulnya kalimat ini mau mengatakan, siapa takut? Gitu loh. Jadi teman-teman, sahabat Sonora, kalau Anda di level 5 ke bawah, mungkin Anda lagi galau sekali, hidup lagi sulit. Ya sudah, ya itulah hidup. Kadang-kadang kita mengalaminya. Ya Mbak Yulis, tapi kalau Mbak Yulis sendiri pagi ini berapa Mbak kira-kira? 9. Luar biasa. Kurang satu level Mbak Ellen, karena belum sarapan pagi. Oh, iya. Nggak apa-apa, karena kata Dorce dulu kalau 10 itu sempurna, dan sempurna hanya milik Allah katanya. Ya, jadi good. Saya juga di level 9 Mbak Yulis. Oke, kenapa satu level berkurang? Karena Mbak Yulis ya 9. Kompak ya. Pagi hari ini ya. Jadi teman-teman, ayo kita mulai tahun 2014 dengan semangat. Dan saya mau menyampaikan satu hal. Ini penting, sebelum saya membahas People by You ini, justru saya mau mengatakan ini loh. Teman-teman, seperti tahun-tahun yang lalu, kita memasuki tahun yang baru itu memasuki the unknown. The unknown itu adalah sesuatu yang tidak dikenal. Ya. The unknown, memasuki tahun yang tidak dikenal. Maksudnya apa? Anda dan saya tidak tahu apakah kita akan sampai di tahun 2014 akhir, Desember 31 dalam keadaan seperti apa? No one knows, tidak ada yang tahu. Seperti apa nanti di akhir bulan ini juga tidak tahu. 1 detik ke depan juga tidak tahu. Dan karena tidak tahu Mbak Yulis, ini secara filosofikal ini saya buka sesi pertama di tahun 2014 ini justru menginspirasi dengan cara yang berbeda. Sebagai theocentric motivator, saya mau mengatakan begini. Di dalam the unknown, karena kita tidak mengenal apa yang akan terjadi, sahabat Sonora, ada yang namanya risiko di dalamnya. Risiko karena Anda dan saya tidak tahu. Ekstrimnya begini Mbak Yulis. Siapa di antara kita dan sahabat Sonora yang tahu bahwa makanan yang akan kita nikmati nanti siang ternyata mengandung virus yang mematikan? Nah, mungkin teman-teman mengatakan, masa memulai hari dengan begini? Hold on, karena saya mau mengatakan hal yang sangat penting ini. Nah, teman-teman, karena sangat serius dan penuh risiko dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, pertanyaannya adalah bagaimana teman-teman sahabat Sonora akan menjalani tahun 2014 ini. Nah, saya mau mengatakan satu hal. Kalau saya sakit Mbak Yuli, saya akan pergi ke dokter. Dan saya bisa tidak tahu saya sakit apa. Saya bisa demam dan saya bilang sama dokter, dokter saya sudah 3 hari demam dokter. Dan bahkan saya mual-mual dokter. Dokter, tapi saya nggak tahu saya sakit apa. Saya tidak tahu saya sakit apa. Unknown buat saya. Tetapi yang paling penting bukan apakah saya tahu penyakit saya apa. Yang paling penting adalah apakah dokter tahu saya sakit apa? Dan yang lebih penting lagi, apakah dokter bisa memberikan obat yang pas untuk penyakit saya? Jadi ini filosofikal sekali tapi penting sahabat Sonora. Bahkan sebelum saya berbahas mengenai People by You, itu penting, tetapi bahkan jauh lebih penting adalah saya ingin semua sahabat Sonora menjalani tahun 2014 ini dengan pemikiran ini. Anda bisa tidak tahu apa yang akan terjadi 1 detik ke depan, tetapi selama Anda punya hubungan baik dengan Sang Maha Tahu, itulah yang paling penting. Jadi Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara alam semesta memberikan Anda kesempatan dan saya untuk menjalani 2014. Dan Anda tidak tahu apa yang akan terjadi, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi yang paling penting adalah bukan apakah Anda dan saya tahu. Yang paling penting adalah beliau tahu. Dan kalau beliau tahu dan Anda punya hubungan yang baik dengan yang sangat maha mengetahui ini, itulah yang paling penting. Saya buka dulu dengan begitu karena saya bukan motivator yang biasa, Mbak Yuli. Saya theocentric motivator. Theocentric motivator, teman saya bertanya, apa itu? Theocentric motivator akan mengatakan begini, manusia diberikan kekuatan yang maha dahsyat, maha luar biasa, hebatnya luar biasa, wah dahsyat, yes.
Bahkan sebagai orang lahir di Gubuk, Mbak Yulis, itu kalau sekarang saya naik pesawat masih kadang-kadang geleng kepala karena saya bertanya, besi kok bisa terbang? Karena itulah kehebatan manusia. Tetapi theocentric mengatakan begini. Jadi theo itu Tuhan, centric itu adalah pusat. Jadi motivasi yang berpusat pada kekuatan Tuhan. Tapi manusia juga punya kedahsyatannya yang manusia harus melakukan bagiannya dengan baik. Jadi theocentric motivator akan mengatakan begini. Manusia di tahun 2014 lakukan yang terbaik. Dan Anda punya kedahsyatan, kehebatan. Tetapi manusia harus sadar, teman-teman dan saya harus sadar, kedahsyatan itu datang dari Tuhan, dilakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan bukan untuk kita saja, tetapi untuk apa yang Tuhan mau. Itu theocentric motivation. Dan sekarang kita masuk di dalam yang namanya people by you. Wah. Mbak Yulis pernah dibeli gak? Pernah. Jujur pernah. tapi tanda kutip ya. Pernah dibayar? Pernah dibayar juga. Iya. Now, hari ini kita berbicara mengenai people by you, dan ini berbicara mengenai teman-teman sales, apa sih yang paling penting? Ini pertanyaan lagi nih ya. Dan nanti teman-teman silakan memberikan 1000 pertanyaan. Karena bahan yang kita siapkan ini, Mbak Yulis, itu kan sebetulnya apa yang saya pikirkan selama berminggu-minggu terakhir. Tetapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan sahabat Sonora. Jadi tanya saja, karena justru ketika Anda bertanya, itu men-trigger saya untuk mengingat apa yang sudah saya ketahui sebelumnya, tetapi saya tidak masukkan di dalam persiapan bahan ini. Dan lagi pula akan kita memberikan hadiah ya. Kalau begitu silakan Anda bisa SMS sekali lagi ke 0812 112 9200. Termasuk juga untuk memberitahu level semangat Anda pagi hari ini ada di level berapa, skala 1 sampai 10. Kasih tahu ke kita ya, dan juga termasuk pertanyaan-pertanyaan nanti untuk Pak Eloy. Tapi luar biasa nih Pak Eloy, kita beri tepuk tangan dulu untuk Solo, ada Anita. Level 10 untuk saya, kata Anita yang ada di Solo. Indonesia benar-benar tercerahkan. Sangat bersemangat menaklukkan chapter 2014. Page 8 of 365 day. Sukses untuk kita semua. Bagus sekali ya. Baru dari Solo. Bagaimana untuk daerah-daerah yang lain? Bagaimana Jangan untuk Anda? Daerah-daerah lainnya. Ya, yang ada di Jakarta kita masih tunggu ya Pak Eloy. Tetap di Sales Mastery Sonora Network. Stay tuned with us, Sonora Network. Ayo Jakarta dan juga radio-radio yang ada di jaringan Sonora pagi hari ini, ada di level berapakah semangat Anda pagi hari ini? Mention level 1 sampai 10 ya. SMS langsung ke 0812 112 9200 atau Anda bisa mention juga di @sonorafm92. Luar biasa Pak Eloy, ternyata pagi ini banyak sekali yang ada di level 10. Kita tepuk tangan sekali lagi. Bahkan ada yang di 17 ini. Untuk bablas. Bablas sampai di level 17. Kita sapa dulu ya Pak Eloy ya. Yang sudah bergabung nih ada Pak Daniel Malino di Menteng, Jakarta Pusat. Levelnya 8,5. Luar biasa ya. Mungkin sarapannya kurang kenyang. Pak Heri di Jakarta semangatnya 17. Bablas. Ada Mbak Ivo di Jakarta, ada di level 10. Dan juga Mbak Juliana di Kelapa Gading level 10 juga. Luar biasa. Saya setiap hari ada di level 10. Mbak Juliana di Kelapa Gading ini luar biasa. Mantap ya. Tapi Pak Dudi di Bogor katanya poin saya pagi ini sebetulnya 10, tapi karena Pak Eloy dan Mbak Yulis ada di poin 9, saya ikut turun deh ke level 9. Salah nih kita nih ya. Jangan Pak. Tapi katanya setelah mendengarkan nanti balik lagi ke level 10. Katanya begitu. Siap. Oke, jadi sekarang kita mulai dengan people by you. Apa ini? Jadi teman-teman sahabat Sonora, apa sih yang paling penting untuk keberhasilan Anda sebagai seorang salesperson? Apakah pendidikan? Apakah pengalaman? Apakah pengetahuan product knowledge-nya? Apakah jabatan? Apakah wilayah, teritori di mana Anda lagi jualan? Atau mungkin cara berpakaian? Atau mungkin reputasi perusahaan Anda, reputasi produk, harga, pemasaran, strateginya, pengiriman, delivery yang tepat waktu, persediaan barang, jaminan pelayanan, kekuatan manajemen. Ini kan yang biasa teman-teman sales bilang, ini menjadi kekuatan kami. Apakah semuanya penting? Semuanya penting. Apakah investasi yang dilakukan oleh CRM terbaru dalam perusahaan Anda, atau mungkin
kartu nama Anda atau mungkin koneksi-koneksi Anda, semuanya penting. Tetapi yang paling penting dari semuanya adalah kalau Anda bisa lihat di cermin sekarang ini. Ya, di cermin. Jadi mungkin di mobil Anda bisa lihat yang di depannya, cerminnya. Kalau di rumah lihat di cermin. Yes, itu yang paling penting. Jadi waktu kita berbicara mengenai personal branding itu berbicara tentang diri Anda. Branding bisa berbicara mengenai produk tertentu. Branding bisa berbicara mengenai image dari perusahaan tempat Anda bekerja. Tetapi hari ini kita fokus tentang personal branding. Itulah namanya people buy you. Dan untuk people buy you, orang membeli Anda, maka Anda mesti yang pertama stand out. Anda mesti berani untuk berbeda. Nah, ini Mbak Yulis yang membuat banyak orang tidak berani. Kita itu kan memang terbiasa untuk mengikuti manusia lain, orang-orang yang lain, followers. Jadi yang betul-betul memikirkan satu ide, sesuatu yang berbeda, itu jarang. Kenapa? Karena orang takut ditolak. Orang takut dianggap nyeleneh. Orang takut dianggap aneh. Padahal sebetulnya personal branding adalah Anda harus berani tampil beda. Anda harus, karena gini Mbak Yulis, kalau saya berbicara misalnya tentang Apple, ya kita sebutkan brand lah ya. Yang muncul dalam pikiran Mbak Yulis apa? Apple itu inovasi, Pak. Inovasi ya. Kalau kita berbicara kan mobil ada banyak sekali mereknya. Dan kita terpaksa menyebutkan sebuah merek nih. Mercedes-Benz misalnya, apa yang muncul dalam pikiran Mbak Yulis? Oh, udah pasti dong, prestis, luar biasa ya, gengsi ya. Nah, kita jadi gini, Mbak Yulis bisa muncul dengan informasi dan prestis itu karena ada sesuatu di dalam Apple dan Mercedes-Benz yang membuat orang memiliki asosiasi dan persepsi seperti demikian. Tetapi kalau ada seorang salesperson yang namanya Anita dan nama ini disebutkan oleh kliennya, kira-kira apa yang muncul dalam pikiran si klien ini? Nah, itu yang paling penting. Dan saya perlu menyampaikan, personal branding bukan mengenai pencitraan. Oleh karena pencitraan itu bisa kepalsuan. Yang namanya personal branding ini adalah authenticity. Itu sebab di dalam training kami dan juga persis seperti judul atau tema kita hari ini, stand out and sell more through authentic and strong personal brand. Jadi dimulai daripada authenticity. Apa itu? Kita mesti tampil apa adanya. Tetapi di luar itu kita mesti berbicara mengenai kreativitas. Nah, kreativitas ini tadi kita mesti berani berpikir dengan kotak-kotak yang baru. Saya ambil contoh Mbak Yulis. Waktu dulu saya memulai profesi sebagai seorang motivator, sebagai seorang sales trainer pada tahun 2004, saya banyak baca buku, saya ikuti pembicara-pembicara yang lain, saya ikut seminar mereka, dan saya mulai merasa saya masih tampil berbeda karena di dalam personal branding, kata kuncinya adalah differentiate or die. Jadi diferensiasi itu penting sekali. Jack Trout ini adalah seorang strategist thinkers dalam dunia pemasaran, menuliskan buku bahkan tentang itu. Differentiate or die. Berbedalah atau Anda akan mati. Apalagi dengan persaingan yang semakin menggila di tahun 2014 dan nanti after di tahun 2015, tidak ada kemungkinan kita memenangkan pasar. Jadi winning 2014, memenangkan tahun 2014, bicara mengenai kreativitas, dan salah satunya adalah kreativitas dalam Anda membangun merek. Dan waktu Anda membangun merek, Anda mesti berani different dari yang lain. Anda mesti berani berbeda dari yang lain. Salah satu contoh, sahabat Sonora, kalau Anda iseng sekarang, googling saja Theocentric Motivator. Anda googling Theocentric Motivator, dan saya berani katakan tidak ada orang lain di dunia yang punya profesi itu. Googling saja. Jadi untuk Mr. Google saja, si Uncle Google ini, Theocentric Motivator nggak ada loh. Jadi Eloy Zaluhu is the first and only one in the world berbicara mengenai Theocentric Motivator. Nah, ini mulai dari mana? Ini sebetulnya memulai dari kegelisahan saya sejak tahun 97. Ketika saya mengikuti seminar-seminar motivasi, membaca buku-buku yang saya merasa sangat antroposentrik.
Now, apa itu antroposentrik yang sangat berpusat pada kekuatan dan kehebatan manusianya? Kita berbicara the law of attraction misalnya. Waktu saya membaca buku The Secret, saya terganggu sekali. Oleh karena di dalam buku The Secret itu memang ada ayat-ayat kitab suci. Tapi kalau Anda betul-betul teliti membaca dari halaman pertama sampai halaman yang terakhir, Anda pasti gelisah. Oleh karena Anda mulai bertanya, di mana Tuhannya? Oleh karena di dalam anthropocentric motivator, pusatnya adalah kekuatan manusia. Nah, itu akhirnya saya bergumul gelisah membaca banyak buku, berpikir luar biasa, dan akhirnya saya menetapkan diri, no, saya tidak mau menjadi seperti anthropocentric, tetapi seorang theocentric. Nah, ini diferensiasi. Jadi memulai dari authenticity itu adalah kegelisahan Anda secara pribadi, siapa diri Anda yang sesungguhnya, tapi kemudian kreatifkanlah untuk akhirnya itu menjadi sesuatu yang bisa dijual di pasar. Nah, ini yang paling penting. Jadi Anda bisa muncul unik tapi nggak bisa dijual di pasar. Anda bisa kreatif tapi juga bukan diri Anda yang sebetulnya. Dijual di pasar sih, tetapi hati nurani Anda nggak tenang. Jadi yang paling penting dalam personal branding adalah uniqueness and creativity. Anda mesti unik, itu pasti. Tetapi keunikan itu Anda mesti kreatif membungkusnya supaya akhirnya sellable, bisa dijual di pasar. Oke, kita akan beri kembali sahabat Sonora Network. Terima kasih Yuda di Jogja ada di level 9. Dan juga Pak James di Sunter, saya levelnya unlimited. Luar biasa. Gua suka ini. Riri di Pangkal Pinang Bangka level 10, Putra di Bali level 10. Aduh, luar biasa nih Pak Eloy. Ini kalau semua orang Indonesia begini, Indonesia akan memimpin dunia ini dah. Tapi sedih nih Pak Eloy. Kenapa tuh? Mbak Tessa di Jakarta level 6. Oh ya, nggak apa-apa Mbak Tessa. Semoga dengan pencerahan pagi ini bisa membuat angka menjadi 9. Iya, tapi saya suka ini. Kalau ada yang menuliskan 6 dan itu memang isi hatinya yang sebetulnya, itu artinya jujur. Iya, baik. Jadi kejujuran ini yang penting. Sama dengan Chris di level 6 sama 7 katanya karena belum dapat panggilan interview. Oke. Baik, kita akan break kembali setelah berikut. Stay tuned with us, Sonora Network. Oke, kembali bersama Pak Eloy Zaluku, Theocentric Motivator, Sales Expert, dan Performance Consultant dari Capstone Group. Dan silakan Anda bisa SMS, masih kami tunggu di 0812 112 9200 atau mention juga di @sonora_fm92. Jangan lupa juga ceritakan berapa level semangat Anda pagi hari ini. Skala 1 sampai 10. Luar biasa pagi hari ini banyak sekali yang levelnya ada di atas 8 ya. Pak Eloy bahkan sampai 17 tembus lewat angka 10. Kebablasan. Baik, pagi hari ini kita membahas tentang People by You. Tapi saya ingatkan juga salah satu dari Anda yang beruntung juga akan mendapatkan buku Eloy Kisah Ajaib Anak Pedalaman Nias ke Panggung Dunia. Sangat menginspirasi, jadi silakan Anda bisa bertanya apapun permasalahan Anda dengan tim Anda, termasuk juga permasalahannya Mbak Teresia di Tangerang, Pak Eloy. Gimana tuh Mbak Teresia? Katanya nih, cara kita membakar tim bagaimana ya supaya kita mempunyai semangat kerja yang optimal, apalagi di awal tahun 2014 dong, Pak Eloy. Pasti. Yang paling penting pertama adalah dimulai dari leadernya. Jadi ada yang namanya authentic leadership, itu penting. Authentic leadership itu adalah seorang pemimpin yang menjalani apa yang dia katakan. Kalau Anda memotivasi karyawan Anda, tim Anda mengatakan, ayo dong disiplin dong, tapi Anda nyampe di kantor aja selalu terlambat, forget about it, lupakan, tidak akan mungkin jadi kenyataan. Jadi Anda mesti mulai dari authenticity. Yang kedua adalah kalau Anda menguasai yang namanya 6 gaya kepemimpinan, itu penting juga ya. Jadi ada gaya kepemimpinan yang namanya demokratik. Di tahun seperti ini bertemulah dengan mereka, lalu tanya
apa yang mereka inginkan di tahun 2014. Kalau ada keputusan-keputusan, tanyakan. Jadi demokratik lah, tanya pendapat mereka. Tapi democratic style tidak pernah cukup. Kalau dilakukan terus-menerus, justru tidak akan mungkin mendapatkan keputusan yang dibutuhkan. Anda juga perlu melakukan commending. Commending itu adalah ketika Anda sudah memberikan yang namanya style afiliatif, yang namanya Anda ajak mereka makan, ngopi bersama, demokratik sudah dilakukan, dan hal-hal yang lain, ternyata yang bersangkutan tidak berubah. Performance-nya tetap saja di bawah standar. Anda mesti berpikir, yang pertama, mungkin Anda yang salah. Kenapa Anda yang salah? Karena seringkali pemimpin memberikan tugas kepada anak buahnya yang tidak tepat. Artinya, wrong man, wrong place. Anda memberikan tugas kepada orang yang salah. Nah, kalau akhirnya dia tidak perform, yang salah bukan anak buah Anda. Yang salah adalah Anda. Tetapi kalau Anda yakin sekali, ini harusnya pekerjaan yang bisa dia lakukan. Dan kalaupun dia tidak bisa lakukan, aku mau bayar kok untuk dia ikut trainingnya Eloy, misalnya. Tetap ya. Misalnya. Dan setelah ikut training pun tetap nggak berubah, maka Anda harus commending. Commending itu adalah perintah bahwa lakukan apa yang ku mau atau keluar dari sini. Tetapi ada cara yang lebih baik juga, namanya adalah coaching. Kemarin saya punya satu klien, saya juga mengusulkan memberikan pertanyaan yang sama. Saya bilang, ambillah waktu di tahun pertama ini, di minggu-minggu pertama ini, mengumpulkan semua teman-teman dan anak buah Anda. Lalu sebisa mungkin minimal 20% dari antara mereka, top performers juga yang kurang juga boleh, Anda melakukan one-on-one coaching. Jadi one-on-one coaching itu adalah di mana Anda menanyakan apa sih yang mereka inginkan di tahun 2014. Dan yang kedua adalah kira-kira kendala apa yang yang akan mungkin terjadi dan bisa Anda bantu. Nah, ini Anda bisa baca juga di website saya www.eloyzaluko.com. Saya ada membahas dan ada satu model di sana yang namanya coaching guide, di mana Anda bisa gunakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di website itu untuk melakukan coaching kepada anak buah Anda. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Bu Teresia. Sukses untuk Ibu di tahun 2014. Baik, kita menuju ke Bali. Ada Nengah di Bali yang pertanyaannya juga sangat bagus. Bagaimana membuat brand pada diri kita? Tadi di awal sudah sempat luar dibahas. biasa sekali. Nah, justru ayo kita sekarang jawab dengan saya menjelaskan lagi ya. Jadi, Pak siapa tadi? Ibu Nengah atau Ibu Pak Nengah ya? atau Pak ya. Oke. Jadi jawaban ini berbicara pertama kali Anda mesti menerima dulu filosofi bahwa be people by you. Anda harus menerima dulu konsep dasar ini bahwa orang membeli Anda. Mereka bukan membeli produknya, mereka membeli Anda. Karena kalau Anda berpikir mereka membeli produknya, Anda nggak akan berkembang. Anda mungkin akan mendapatkan insentif, tetapi Anda tidak akan bisa menjadi diri terbaik Anda. Untuk menjadi diri terbaik Anda mesti memulai tahun 2014 dengan berpikir people by me. Kenapa? Kalau Anda berpikir people by me, maka akhirnya kepercayaan diri Anda akan meningkat. Yes. Performa Anda akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Anda menyadari bahwa kuatnya Anda, kemampuan Anda dapat menjadi bahwa Anda bisa menjadi pebisnis, bisa menjadi salesperson yang sukses karena untuk pertama kalinya Anda akan mengerti betapa Anda semacam memegang apa itu ya? Semacam memegang kendali atas kesuksesan karir Anda di dalam sales. Karena Anda tahu, kalau saya berhasil, itu karena saya yang berjuang. Saya membangun brand saya. Kalau saya gagal, itu artinya apa? Itu artinya adalah saya harus berjuang lebih keras lagi, khususnya dalam membangun brand saya. Ini saya kaitkan dengan referensi, Mbak Yulis. Yeah. Namanya orang sales, kehidupan sales itu adalah leads and reference. Kalau kita berbicara mengenai sales process, selalu tahap pertama itu leads and referrals. Leads itu adalah daftar nama. Reference itu adalah referensi yang diberikan kepada seorang sales. Nah, di beberapa waktu yang lalu, saya sudah memberikan satu konsep. Stop asking for referrals. Berhenti meminta-minta referensi. Termasuk dari siapa? Termasuk dari klien terbaik Anda. Why? Karena ketika Anda meminta referensi, gini loh. Selling dari dulu, sekarang, dan selamanya definisinya adalah ini.
giving and serving, memberi dan melayani. Itu yang sudah kita bahas selama tahun 2013 Mbak Yulis di dalam konsep RAVE Sales, Relationship Based and Value Creation Selling. Saya mengatakan RAVE Sales proses bukan hard selling, bahkan bukan consultative selling. RAVE selling itu berbicara mengenai giving and serving, dan itu bukan cuman sekedar another sales techniques. Kalau just another sales techniques, maka Anda memberikan service dan pelayanan sebetulnya sama persis dengan consultative selling. Artinya apa? Anda melayani seseorang hanya menunggu waktu untuk apa? Untuk mereka membeli produk Anda. Setelah mereka membeli produk Anda lupakan dia dan Anda mencari prospek yang baru. Now, selling is about giving and serving, dan kalau Anda melakukan itu, referensi itu menurut hasil survei Mbak Yulis hanya diberikan 2% karena diminta. 98% itu diberikan karena kalau Mbak Yulis sebagai klien saya. Yeah. Let's say saya memberikan satu training di perusahaan Mbak Yulis. Lalu Mbak Yulis puas sekali dengan hasil training ini. Lalu suatu hari Mbak Yulis makan siang bersama dengan seorang sahabat. Lalu seorang sahabat menceritakan mengenai keadaan bisnisnya. Lalu dia mengatakan, kayaknya aku butuh training nih. Oh ya, training apa? Well, motivation, sales training. Lalu Mbak Yulis sebagai peserta di training saya atau klien saya terpikir mengenai Eloy. Lalu mengatakan, oh telepon Eloy aja. Eloy bagus tuh. 98% referensi terjadi dengan cara ini. Bukan karena saya meminta Mbak Yulis untuk memberikan referensi pada saya. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana saya bisa membuat Mbak Yulis itu mengingat saya waktu makan bersama dengan sahabat di siang hari itu. Karena dari ratusan pembicara yang lain, kok yang muncul di dalam pikiran Mbak Yulis adalah Eloy. That's the challenge. Itu adalah tantangannya. Dan untuk menjawab pertanyaan itu, branding lah jawabannya. Jadi personal branding lah jawabannya. Karena waktu kita berbicara mengenai personal branding, kita berbicara mengenai perception. Waktu kita berbicara mengenai perception, kita berbicara mengenai apa yang muncul di dalam pikiran klien Anda ketika menyebut nama Anda. Saya ambil contoh Mbak Yulis. Kalau kita berbicara mengenai satu taksi di Jakarta ini, taksi yang menurut Anda paling Anda percaya, Anda tidak usah menyebutkan brandnya, tapi saya yakin Anda menyebutkan satu brand yang dimulai dengan huruf B. Sudah pasti. Nah, why? Karena itu branding. Waktu Anda menyebutkan merek ini, Anda pasti muncul dengan tepat waktu. Karena saya yakin sekali 9 dari 10 kemungkinan Anda kontak taksi itu menjemput Anda di rumah pergi ke airport. Kalau tidak 10 dari 10, minimal 9 dari 10 tidak akan terlambat. Nah, ini saya berbicara mengenai apa? Konsep penting di dalam branding selain daripada diferensiasi dan keunikan adalah konsistensi. Jadi, Anda tidak bisa muncul suatu hari menjadi orang yang dikatakan tuh, oh baik sekali, besoknya ternyata jahat sekali. Nggak bisa, karena branding is always about consistency. Dan bahkan bukan hanya branding, dalam bisnis apapun, keberhasilan itu adalah berbicara mengenai konsistensi. Oke. Itu jawaban saya untuk Ibu atau Pak. Nengah di Bali, nengah atau nengah nih ya dibacanya kalau di Bali ya. Oke. Baik, kita akan beri kembali sahabat Sonora Network. Ada pertanyaan juga dari Pak Ricky di Jakarta Barat. Apakah dalam mengejar target kita harus membuat plan A dan B? Apa ukurannya untuk pindah dari plan-plan tersebut? Very good. Kita akan bahas setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Sales Mastery. Stay tuned with us, Sonora Network. People by You, itulah topik yang kita bahas dalam Sales Mastery pagi hari ini bersama Pak Eloy Zaluku, Theocentric Motivator, Sales Expert dan Performance Consultant dari Capstone Group. Ada opini juga nih Pak Eloy yang disampaikan dari Pak Eli Yunus Gulo. Personal branding akan nyata jika seseorang dapat menemukan dirinya di hadapan Tuhan dan menemukan Tuhan di dalam dirinya melalui persekutuan yang hidup dengan super personal branding, yaitu Tuhan sendiri. Selamat menemukannya dalam hidup Anda hari ini. Thank you Pak, thank you. Bagus sekali ya.
Ya baik, lanjutkan kita ya Pak Eloy dengan Kita pertanyaan. lanjutkan. Saya justru mau membahas ada 3 kunci di dalam kita membangun personal branding. Karena ini segmen terakhir, maka how to-nya ayo kita bahas. Jadi saya menyebutkan ini triangle of personal branding. Jadi kalau saya punya satu topik yang namanya success triangle, itu untuk motivasi-motivasi yang terdiri dari personal mastery, di dalamnya ada attitude, ada belief system, ada goal setting, ada action, ada endurance, lalu ada interpersonal mastery, bagaimana membangun hubungan orang lain, dan ada spiritual mastery. Nah, untuk people by you, ada satu konsep yang namanya triangle of personal branding. Itu terdiri dari angle yang pertama namanya self-awareness. Yang kedua namanya target audience. Dan yang ketiga adalah media and communication. Apa artinya? Yuk kita bahas nih. Jadi kita berbicara mengenai angle yang pertama dulu, yang namanya adalah self-awareness. Kenapa saya memutuskan untuk kita membahas tentang people by you, dan bahkan di dalam training kami dari topik-topik yang ada pun salah satunya adalah personal branding, berbicara mengenai people by you, karena akhirnya saya menemukan bahwa personal branding itu bukan hanya berbicara the stronger your brand, the more money you make. Bukan hanya berbicara semakin kuat Anda punya brand, semakin berhasil Anda dalam profesi sebagai seorang salesperson atau sebagai seorang businessman. Tetapi yang paling penting dari personal branding adalah di mana Anda akhirnya menemukan siapa diri Anda yang sesungguhnya. Itu yang paling penting. Karena ketika misalnya kita ada workshop ya, maka saya akan memberikan Anda kesempatan untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar. Pertanyaan pertama adalah, who am I? Siapa aku? Karena ini dasar di mana Anda mulai menemukan, aku mau membangun brand semacam apa? Jadi siapakah aku? Kalau Anda mengatakan aku adalah seorang manajer di perusahaan A dan B, sesungguhnya Anda tidak akan berhasil dalam karir. Kenapa? Anda akan sangat mudah digantikan. You are very replaceable, mudah digantikan. Karena apa? Karena Anda cuman berjuang dan bekerja dengan posisi dan jabatan yang Anda punya. Ngomong-ngomong, di Amerika Serikat saat ini, itu menurut hasil survei dari Insider Company, mengatakan begini, 11 orang yang namanya itu qualified people itu untuk satu lowongan kerja yang tersedia. Saya ulang ini. Jadi satu lowongan kerja nih, misalnya di salah satu media atau di site tertentu, ada satu lowongan kerja. Yang siap untuk lowongan kerja itu 11 orang. Ini kan persaingan yang luar biasa. Nah, kita tidak tahu dengan Indonesia karena Indonesia belum dilakukan surveinya. Tapi saya yakin minimal sama. Bahkan dengan lebih banyak orang, mungkin bisa ada 20 orang yang qualified untuk satu posisi tertentu. Nah, bagaimana Anda bisa mendapatkan pekerjaan itu? Itu kalau orang yang mencari pekerjaan. Nah, bagi orang sebagai seorang salesperson, ada begitu banyak produk yang mirip. Pertanyaannya adalah, bahkan di satu let's say kita berbicara mengenai account executive di satu asuransi tertentu, yang menjual produk dan jasa yang persis sama, tapi di asuransi itu katakan ada 1000 account executive. Bagaimana bisa memastikan bahwa orang lain mau membeli dari Anda? That's personal branding. Itu personal branding. Tapi untuk sampai pada personal branding dimulai daripada self-awareness. You know who you are. Bahkan Anda tahu pertanyaan yang kedua. Apa sih yang penting buat saya? Supaya Anda tidak ikut-ikutan. Karena kalau Anda ikut-ikutan, itu tidak menjadi otentik. Dan kalau tidak menjadi otentik, Anda palsu. Dan kalau Anda palsu, customer Anda pasti akan tahu. Coba saja kalau nanti ada orang-orang di Indonesia ini, ada yang ikut-ikutan misalnya menyebutkan sebagai theocentric motivator, which is good kalau memang Anda mengerti filosofinya. Tapi kalau Anda menyebut diri Anda sebagai theocentric motivator, tapi Anda berlaku dan mengajarkan anthropocentric motivation, sesungguhnya Anda palsu. Anda tidak otentik. Jadi itu yang pertama. Jadi Anda mesti menemukan who you are.
Apa sih yang penting buatmu? Apa sih yang penting untuk diperjuangkan? Dan itu muncul. Kalau berbicara mengenai teosentrik tadi, saya mengatakan begini. Sukses tidak berbicara mengenai rumah mewah dan mobil mewah. Bahkan tidak berbicara mengenai jalan-jalan ke luar negeri setiap liburan. Oleh karena kesuksesan menurut success triangle atau si theocentric motivation tadi adalah satu kata namanya faithfulness. Apa itu? Ketika Anda melakukan sesuatu dengan setia sesuai dengan bakat dan talenta Anda. Karena kalau Anda melakukan itu, maka memang mobil mewah, rumah mewah, dan jalan-jalan ke luar negeri bisa Anda dapatkan kalau Anda mau. Tapi yang namanya mobil mewah dan rumah mewah itu adalah buah dari kesetiaan Anda. That's theocentric motivation. Nah, kalau mengajarkan yang berbeda dari itu, Anda palsu. Now, kalau kita berbicara yang kedua, target audience, ini menarik. Oleh karena ketika akhirnya saya menyebutkan diri theocentric motivation, saya harus menerima risiko. Dan begini, Mbak Yulis, yang namanya personal branding itu ada risikonya. Risikonya itu berbicara mengenai STP dalam marketing. Ada segmentasi, ada targeting, dan ada positioningnya. Karena kita nggak bisa melayani semua keinginan dan semua kebutuhan. Sehingga waktu Anda nanti memilih untuk menjadi salesperson yang sesuai dengan apa yang Anda mau, sesuai dengan keinginan Anda, maka mungkin ada orang-orang yang selama ini membeli dari Anda tidak membeli dari Anda lagi. Kenapa? Karena ya itu risiko. Segmen Anda menjadi berbeda, niche market Anda menjadi berbeda. Saya ambil contoh teman-teman yang jual, let's say di dalam wealth management. Karena kita udah beberapa kali kedatangan tamu dari wealth management, atau berbicara mengenai investasi. Kalau Anda mendengarkan saya hari ini dan Anda merasa kerjaan saya adalah jual produk-produk investasi, hati-hati, karena ada ribuan orang di luar sana menjual produk yang sama. Anda mesti berani untuk memikirkan satu target tertentu, dan Anda spesifik dan fokus, layanilah mereka di sana. Misalnya, Anda mau melayani orang-orang yang baru menikah sampai 5 tahun pernikahan. Karena itu mereka lagi persiapan menikah dan sudah punya anak. Jadi Anda fokus di keluarga seperti itu. Untuk apa? Supaya setiap kali namamu disebut, katakanlah namanya Budi. Setiap orang menyebut nama Budi, maka orang berpikir mengenai apa? Dia adalah advisor, financial advisor. Untuk apa? Untuk young couples yang punya anak usia maksimal 5 tahun. Sehingga setiap kali saya makan pagi, makan siang, makan malam bersama dengan seorang sahabat yang punya anak 0 sampai 5 tahun, saya akan tanya, udah asuransi belum? Udah mempersiapkan investasi untuk pendidikan belum? Oh ya, belum. Siapa ya? Saya pasti akan terpikir nama Budi. Yang menjadi masalah dari seorang salesperson adalah too generic, menjual segala macam tanpa segmentasi yang jelas. Itu berbicara mengenai target audience. Tapi permasalahan, waduh sudah Mbak Yulis kalau lihat jam, saya jadi grogi ini. Karena Mbak, 1 menit lagi ya. Oke. Kasih bonus. Ini ya, oke. Kalau Anda sudah menemukan siapa target audience Anda, maka sekarang Anda berbicara mengenai yang ketiga. Angle yang ketiga adalah communication. Anda mesti memilih komunikasi tertentu, entah itu melalui yang pasti Google. Sahabat Sonora, siapa di antara Anda, dan angkat tangan ya, tapi kalau lagi nyetir jangan dah. Siapa yang pernah di antara Anda yang pernah googling namamu sendiri di Google? Saya. Good. Nah, muncul apa? Nah, itu penting sekali. Dan bagi Anda yang belum punya, dan Anda sebagai seorang salesperson, Anda bagusnya ada blog sendirilah, ada website sendiri. Dan yang lain adalah pastikan bahwa Anda punya waktu untuk kalau bisa menuliskan di majalah, atau yang paling sederhana, yang berbicara mengenai status BB, status Facebook, status Twitter Anda. Dari sekarang sampai selamanya, itu status Anda harus yang mendukung tentang brand yang Anda mau ciptakan. Jadi jangan Anda mengatakan, saya sebagai seorang yang accountable, saya sebagai seorang yang disiplin, saya sebagai seorang yang goal oriented, tapi status BB Anda setiap hari ngeluh terus, marah terus. Itu tidak sinkron dengan Anda punya brand. Itu yang kita bahas hari ini, Mbak. Oke, baik. Luar biasa sekali, masih banyak hal yang akan kita bahas. Jadi jangan sampai Anda lewatkan minggu depan. Kita akan kembali lagi ya, Pak Eloy, di setiap hari Rabu pukul 7. Kita akan terus cerahkan di Indonesia. Ya,
Iya, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab pagi hari ini, dan banyak sekali orang-orang yang pagi hari ini ternyata kurang percaya diri nih Pak Eloy. Biasa kan, baru habis liburan. Oke. Ada yang kurang pede menghadapi dosen, ada yang juga gemes sama atasan karena kok tidak melihat achievement saya. Oke, saya boleh kasih satu detik. Oke. Yang Anda lakukan adalah untuk membangunkannya. Anda sekarang, kalau Anda tidak lagi menyetir ya, Anda loncat-loncat atau minimal kalau dalam mobil, dalam bus, angkat tangan Anda, lalu lihat ke atas, lalu senyum tanpa alasan. Anda senyum saja, dan itu membuat Anda hidup menjadi lebih baik. Kalau ada orang mengatakan lu orang gila, biarin saja. Yang terpenting adalah Anda berikan yang terbaik di tengah dunia yang sementara ini, supaya Anda bisa berhasil luar biasa. Baik, mudah-mudahan menjadi level 10 pagi hari ini. Yes. Semangat ya. Dan selamat untuk Pak Riki di Jakarta Barat mendapatkan buku Eloy Kisah Ajaib, Anak Pedalaman Nias ke Panggung Dunia. Kita harus pamit dulu. Saya Yulis. Saya Eloy, katakan Yes, I can. Salam sukses. Triangle. Triangle.